True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Kami berikan pujian karena Engkau layak, karena dengan darah-Mu telah menebus kami. Kami sujud menghormati Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami. Dengan Roh-Mu, Engkau lawat, Engkau sapa kami, Engkau didik, Engkau ajar kami. Tapi juga Engkau sembuhkan, pulihkan. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, anak-Mu hanyalah bejana, nama-Mu saja dipermuliakan. Biarlah kasih-Mu dan tujuan-Mu boleh dinyatakan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya langsung saja. Senang bisa ketemu. Saya sungguh kerasan di gereja ini. Sayang saya di Surabaya, coba di Semarang saya akan berjemaat di sini. Baik. Tuhan kita itu Tuhan yang berbeda. He is a God of love. Tetapi sekaligus He is a God of purpose. Dan ketika dia menjadikan manusia, dia memberikan satu desain. The original design. Itu dia taruh di Adam. Manusia bukan satu makhluk jasmani, punya roh. Dia adalah makhluk roh yang punya jiwa dan hidup dalam tubuh jasmani. Dia dijadikan dari dua bahan. Debu tanah artinya dari bumi, tetapi juga hembusan nafas dari Allah, artinya zat dari sorga. Saya menangkap manusia disiapkan, dia dimampukan hidup di dua alam. Bumi yang mewakili alam kelihatan. Sorga mewakili dimensi yang tidak kelihatan. Dan dia dimampukan hidup di dalam dua dunia ini. Makanya manusia tidak hidup oleh roti saja. Tidak hidup hanya sesuatu yang sifatnya physically saja. Kita lahir untuk menemukan kehidupan. Kehidupan bukan sekedar beraktivitas, tetapi menemukan makna tujuan. Manusia diberikan anugerah pertama adalah keserupaan. Dia disiapkan untuk menjadi pasangannya Tuhan. To be God soulmate. Malaikat tidak pernah disiapkan seperti itu. Binatang tidak, hanya manusia. Tuhan ingin membangun sebuah keintiman dengan makhluk satu ini. Kenapa ada agama? Karena naluri untuk mencari Tuhan itu tetap ada. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Tetapi agama tidak mampu menghubungkan kembali dengan dimensi sorga. Sebab agama tidak memiliki frekuensi ke dimensi itu. Hanya Roh Kudus. Dan melalui darah Yesus. Manusia disiapkan untuk memerintah. Bukan untuk jadi korban nasib. Enggak ada satupun kita ingin kalah. Setuju? Itu ada dalam naluri kita. Karena memang desainnya seperti itu. Kepada Adam Tuhan memberikan warisan. Eden, Taman Eden untuk dikelola. Manusia disiapkan untuk mendapat bagian. Itulah kehidupan. Menjadi imam raja seorang putra.
Yesus tidak datang membawa sebuah doktrin baru atau Taurat yang diamandemen. Yesus tidak meniadakan Taurat, tetapi juga tidak melanjutkan Taurat. Ini satu debat teologi. Yesus datang untuk menggenapi apa yang jadi bayangan menjadi wujud. Manusia dilahirkan untuk menemukan makna, cinta, tujuan. Bahkan dia disiapkan untuk menemukan keabadian. Makanya nggak ada semua, nggak ada satupun yang suka mati. Setuju? Itu ada di dalam hati kita. Firman yang mengatakan, dia memberi kekekalan kepada kita. Binatang tidak peduli, dia tidak tahu umurnya. Manusia mencari keabadian. Karena memang sesungguhnya dia didesain untuk itu. Yesus datang untuk manusia menemukan apa yang saya sebut the original design. Dalam kemurahan Tuhan saya menuliskan satu buku, The Purpose of Creation. Saya bawa. Desain, apa itu dosa? Dosa itu keluar dari tujuan. Keluar dari desain. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Jadi kalau laki sama laki itu keluar dari desain. Dosa itu bukan sekedar imoralitas. Out of design. Everything has a design. Yesus datang supaya kita menemukan desain itu. Dalam desain ada identitas. Ada tujuan, ada kebutuhan, ada kemampuan. Gospel is not the message of religion. It's the message of life. Berita kehidupan. Tuhan bukan Tuhan yang memanipulasi manusia. Itu bedanya. Dia disembah bukan karena dia berkuasa semata. Karena dia memberi kehidupan. Lihat kitab Wahyu. Anak domba disembah bukan karena dia Tuhan semata. Dia jadi Tuhan karena dia sudah menebus. Dia layak karena dia sudah membeli kita. Dia memberi darahnya, dia memberi hidupnya. Dia bukan hanya berhak, dia layak. Orang tua berhak dihormati. Tapi tidak semua orang tua menjadi orang tua yang baik. Tapi ketika seorang ayah berkorban, mencintai, seorang ibu mencintai, dia bukan hanya berhak, dia layak untuk dihormati. Amin. Dia layak untuk dicintai. Allah kita bukan hanya berhak, dia layak. Yesus datang menebus dosa, iya. Tetapi Yesus juga datang untuk memberi jejak abadi. Bagaimana menjadi manusia. Bagaimana menjadi. Bagaimana menggenapi. Bagaimana menerima warisan itu. Dia Allah, tapi waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah. Tapi dia tidak memakai kealahannya. Kenapa? Kalau dia memakai kealahannya, kita nggak bisa contoh. Wong dia Allah. Tapi kalau dia mengosongkan diri, sama manusia, berarti jejaknya bisa kita contoh. Logis ya? Itulah sebabnya dia berpuasa. Allah nggak butuh puasa. Kenapa dia bisa membuat mujizat? Karena dia penuh Roh Kudus. Bukan karena dia Allah. Dia bisa, tapi dia mengosongkan diri. Anda punya mobil, tapi Anda taruh mobil itu di
garasi. Anda jalan bareng sama orang yang nggak punya mobil, kan sama. Kalau Anda pakai mobil atau sudah motor, ya kalah yang jalan. Mbok gas saya lewat. Tapi kalau Anda taruh kendaraan Anda, kan sama. Makanya dia puasa. 30 tahun dia nggak bikin mujizat. Dia hidup sebagai manusia. Belum penuh Roh Kudus. Tapi tanpa dosa. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau sebagai manusia, berarti dia diuji. Dia melewati semua ujian. Pencobaan. Ratap tangis. Bahkan dikatakan, he is a man of sorrows. Tetapi semua ujian pencobaan itu justru membawa dia mencapai kesempurnaan. Oh, Yesus enggak sempurna. Enggak. Sebagai Allah dia sudah sempurna. Sebagai manusia, dia lahir sebagai bayi. Bayi itu sempurna enggak? Enggak lah. Oh, belum jadi orang. Bertumbuh, belajar. Itu yang menjadi batu sandungan saudara seberang. Untuk apa? Ada banyak hal, tapi nggak selesai nanti. Salah satu memberi jejak menjadi manusia. Kita dipanggil untuk jadi manusia sejati. Saya suka dengan cerita Bodhidharma. Tahu nggak Bodhidharma? Kalau orang China bilang Tatmo Chausu, pendiri Sholimpai. Rupanya dua ini dengan Buddha ada miripnya. Kalau Siddhartha itu pangeran di India. Kalau Tatmo Chausu atau Bodhidharma itu pangeran di Sri Lanka. Jadi pendiri Sholimpai itu bukan orang Chinese. Orang Sri Lanka yang hitam itu. India lebih hitam lagi. Ya. Itu namanya Bodhidharma. Lalu dia ditahan sama ayahnya. Nak, jangan kau pergi. Ini kerajaan sudah tak sediakan. Saya sempat lihat cuplikannya filmnya. Kalau ayah tidak bisa memberikan kepadaku keabadian, jangan ayah tahan saya. Itu jawaban keren buat saya. Kalau bapak tidak kasih saya keabadian, tidak bisa memberikan keabadian, jangan tahan saya. Saya sedang mencari kekekalan. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada hidup orang itu. Yang jelas dia mati dengan kungfunya. Apa yang dicari Buddha? Keabadian. Promosi sedikit buat ibu-ibu. Keabadian itu bukan jadi roh dalam tubuh jasmani. Balik lagi. Tapi awet muda nggak bisa tua, nggak pakai keriput. Mau bu? Nah sudah, itu namanya keabadian. Cantik terus. Itu kan mimpinya wanita toh. Ya sudah. Jangan bilang Tuhan itu hanya mengampuni dosa. Manusia nggak hanya butuh diampuni. Amin. Rupanya Anda mulai tertarik. Wah, Yesus menjanjikan cantik terus ya? Iya. Paling umur 30 semua. Uban-uban jadi hitam lagi. Kacamata lepas. Loh iya, nggak ada kacamata di sana. Nggak ada kerusakan. Nggak ada cacat. Selamanya. Yerusalem baru. Lihat itu. Nah, saya balik ke bumi lagi. Dia diuji. Saya ingin mengajarkan ujian padang gurun. Berpuasa 40 hari. Setelah itu dia sudah melakukan kehendak Allah. 3 ujian saya petakan. Pertama apa? Lihat kata iblisnya. Modusnya gak pernah berubah. Jikalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Saya buka dengan ini. Jikalau engkau anak Allah. Saya tanya, Yesus anak Allah enggak? Tapi iblis pakai jikalau. Berarti apa yang diserang? Apa yang menjadi peperangan pertama? Siapa saya? Itu menentukan perasaan Anda, perjalanan kita.
Apa yang dirusak iblis? Apa yang dihantam, digoyah? Iblis menggoyah apa kepada Hawa? Engkau akan jadi seperti Allah kalau engkau makan buah itu. Hawa sudah seperti Allah belum? Baca Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia seperti kita. Sudah. Iblis membuat kita dibuat tidak tahu bahwa kita tahu. Tidak tahu bahwa kita punya. Mencari di luar padahal ada di dalam. Apa yang mau Tuhan berikan? Step pertama, kembali, identitas. Anak hilang, minta apa? Pertolongan. Boleh. Minta pengampunan. Tapi Bapak tidak berhenti memberi pengampunan. Jubah melalui perjanjian. Identitas. Adam kehilangan apa? Jubah imamnya. Jubah rajanya. Adam kehilangan dirinya. Identitasnya. Kapan kita menemukan identitas? Ketika kita menemukan kita dicintai. Kita berharga. Makanya Mother Teresa berkata, penyakit paling mematikan itu adalah perasaan tidak dicintai, tidak diingini. Dan itu penyakit yang makin banyak penderitanya di zaman saat ini. Tidak memandang strata ekonomi. Karena makanannya manusia itu cinta. Bebek kalau tidak ketemu air, stres. Ayam tidak ketemu air, tidak apa-apa. Ketemu air, stres. Desainnya berbeda. Ayam tidak miber, tidak kepikiran. Burung tidak miber, kepikiran. Ayam tidak dicintai, tidak kepikiran. Pokok makanan datang, setuju? Manusia tidak dicintai, nelongso. Karena desainnya kita lahir untuk dicintai. Everything has a design. Yesus datang supaya kita menemukan menjadi manusia. Artinya menemukan makanan kita. Menemukan cinta. Menemukan martabat. Keluarnya bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Menemukan identitas, martabat, warisan. Budak itu orang yang lahir tanpa identitas, tanpa martabat, tanpa masa depan. Jangan buat Injil itu berita agama. Berita kehidupan. Amin. Menjadi manusia. Bukan hanya jadi kaya. Bukan sekedar sukses. Menemukan life. Nah, ujian pertama tadi, step pertama bukan ujian pertama. Identitas. Lalu jadikan batu jadi roti. Saya nggak perlu baca ya, Matius 4. Apa itu? Bukankah Yesus lapar? Ada kebutuhan. Dan dia punya kemampuan. Jadi logikanya, masuk akal enggak? Saya butuh makan, enggak ada warung ini. Saya buat batu jadi roti. Saya petakan, iblis menawarkan kebutuhan lebih tinggi daripada kebenaran. Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh kebutuhan saja, roti. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kebenaran. Siapa yang bisa hidup dalam kebenaran di atas kebutuhan? Manusia rohani. Manusia biasa akan berkata, beneri kalah karo butuh. Loh. Halo.
Apa nyolong? Luwe ra duwe duit kok. Dan Tuhan tidak marah melihat orang seperti itu. Tapi itu manusia biasa. Anda tidak dipanggil jadi manusia biasa. Manusia biasa bener kalah karo butuh. Apa mateni? Mangkel kok, benci kok. Manusia. Tapi Tuhan berkata, biarlah engkau digerakkan oleh kebenaran. Dan itu enggak otomatis. Kebenaran itu bukan peraturan, firman. Firman itu bukan tulisan, firman itu roh. Firman itu kehidupan, energi. Kasih itu energi. Benci itu juga energi. Energi harus dilawan dengan energi. Betul? Energi nggak bisa dilawan pakai konsep. Energi itu dilawan dengan energi. Power sama power. Power of love itu melawan power of hate. Gelap itu hilang ketika terang itu datang. Terang itu energi. Life is energy. Pencobaan pertama. Tuhan tidak pakai perasaan, tidak hidup dengan realitanya masuk akal. Beralasan, saya lapar, saya sudah jalani puasa loh, ini bukan dosa, justru taat. Tapi saya lapar, nggak ada tersedia. Sangat logis. Saya rubah batu jadi roti. Tapi Tuhan menghadapkan dengan sebuah firman. Itulah dikatakan manusia, orang benar hidup oleh iman. We walk by faith, not by sight. Tetapi ketika engkau masuk dalam kebenaran, hidup dalam kerajaan sorga, maka kebutuhan itu dipenuhi. Makanya ketika orang tinggal dalam metaverse, kalau saya katakan metaverse, dimensi sorga, dia berkata, Tuhan gembalaku tidak kekurangan. Itu tidak otomatis. Kenapa dia berkata tidak kekurangan? Karena dia di padang rumput. Dan di mata air yang tenang. Kenapa pohon itu hijau dan menghasilkan buah? Karena ditanam di tepi aliran sungai. Jadi di mana Anda berada? Nah, kalau saya ngomong di mana, itu bukan lokasi. Frekuensi dan dimensi. Gelombang kita ini di mana? Sebagai gambaran Anda bisa hidup di antena di menaranya radio. Anda nggak dengar siarannya? Ada orang 30-50 km dari menara. Tapi nyetel radio di gelombang itu. Dengar nggak? Dengar. Yang dibawa menara nggak dengar. Yang 50 km dengar. Itulah namanya di mana engkau. Bukan lokasi. Makanya akan datang kalau versi perjanjian lama menyembah di Yerusalem, di gunung. Tapi menyembah dalam roh. Yerusalem itu kiblat. Apa itu kiblat? Pintunya sorga. Karena baik rumahnya Tuhan di situ secara perjanjian lama. Lalu sorgone buka. Berarti pintu toh. Lah kalau mau ketemu sorga yang ngadep sorga. Sorganya dianggap tempat, lokasi. Di mana itu bait Allah, pusatnya apa? Tabut perjanjian. Yesus itulah tabut perjanjian. Tapi mobile phone. Bukan Bluetooth, Wi-Fi. Jadi Anda bisa doa ngadep miring ya oleh, ngadep kini ya oleh, kini ya oleh. Wi-Fi. Jadi ngomong sama saudara seberang, oh enggak sah. Loh ya itu baik juga.
Lah kowe kok oleh ngadep ndi-ndi? Lah kowe Bluetooth aku Wi-Fi. Tapi prinsipnya sama. Ketemu portal. Amin. Akulah pintu. Ketika Anda di dimensi itu, maka energi, love, kasih, kuasa, dan kebenaran itu hadir. Yesaya 33:16 bisa ditayangkan. Orang seperti tinggal dalam bukit yang tinggi. Ada perlindungan. Maka itu disebut ada binatang yang kecil tapi cerdik. Pelanduk. Bahasa Inggrisnya badger. Itu kecil tapi bisa berlindung di batu karang. Tidak ada pemangsa. 33:16 bisa ditayangkan. Alkitab. Loh. Bentar. Oke. Ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Kalau Anda di apartemen di Jakarta banyak itu apartemen tingkat 50. Dijamin nyamuk gak ono, gak perlu semprotan obat nyamuk. Soalnya nyamuk gak kuat naik. Kecuali nunut lift, ya dah. Di tempat tinggi nggak ada nyamuk. Itu gambaran. Di tempat tinggi ada cerita burung Raja Wali dipatuk gagak. Dia nggak peduli, dia naik aja. Satu hari, satu ketinggian gagaknya kolaps. Di situ air minum, di situ bentengnya Lekubu. Perlindungan, rotinya disedi, air minumnya terjamin. Di situ. Saya tanya nggak usah dijawab. Anda di mana? Pastikan di frekuensi itu. Yang hati-hati. 1 Yohanes pasal berapa? Siapa yang membenci saudaranya, dia berada di dalam maut. Itu nggak bicara mati masuk neraka atau surga. Itu bicara frekuensi. Benci itu ya frekuensi, kasih itu juga frekuensi. Cuma beda frekuensi. Sito AM, sito FM. Atau gelombangnya lain-lain. Anda di mana? Takut itu juga frekuensi. Kasih itu frekuensi. Ibu-ibu, ingat-ingat masa muda. Kalau ada orang naksir Anda tahu enggak? Kroso enggak? Orang ngomong loh ini, kroso ora. Lah ya sudah itu gelombang namanya. Ya toh, enggak pakai ngomong wis seru, cuma pura-pura enggak tahu. Ya itu sudah katanya. Itulah gelombang. Anda jadi seperti yang dalam gelombang di dalam gambar pikiran. Dan ini yang harus menggerakkan. Ini yang tidak kelihatan, ini yang harus menggerakkan yang kelihatan. Jangan hidup dari yang kelihatan, menghantam yang tidak kelihatan. Yang dari dalam ini yang menggerakkan. Makanya kita disebut garam dan terang. Itu artinya apa? Kekuatan untuk merubah keadaan. Terang itu hadir, gelap itu hilang. Padang gurun menjadi mata air. Power to be transformed. Gembel jadi pangeran. Patah hati menjadi yang dicintai. Dikasih Gusti Allah. Amin. Sebab kebenaran itu adalah kuasa. Karena kebenaran itu adalah atribut kerajaan. Saya tidak bicara kebenaran peraturan. Saya tidak bicara kebenaran doktrin. Saya bicara kebenaran firman. Kebenaran yang memerdekakan. Bukan kebenaran yang membuat orang terbunuh oleh tuduhan. Makanya kebenaran yang bersatu dengan kasih karunia. Amin. Dan itu dasarnya kekuatan untuk hidup dalam kebenaran adalah keyakinan untuk dicintai. Keyakinan bahwa kita dicintai.
Kerinduan Tuhan pertama bukan kita, dia bukan minta kita melayani, mencintai, itu kebenaran. Step pertama adalah kita menerima kasih karunia. Percaya, menerima bahwa dia mencintai kita. Dari situ kita punya kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Bukan oleh karena peraturan, bukan karena fanatisme sebuah aliran. Bahkan bukan fanatisme sebuah agama, tapi karena love. Di situ kita tidak menjadi orang yang fanatik, melihat kelompok orang lain, golongan orang lain, bahkan agama orang lain. Kita bisa melihat bahwa hati Tuhan untuk semua manusia. Amin. Itulah ujian kehidupan. Yesus sebagai manusia. Dia bukan cuma ngajar, dia melewati. Dia bukan jenderal di belakang meja. Dia sudah menjalani peperangan. Dia guru yang luar biasa. Step kedua, pencobaan kedua. Iblis membawa dia di bumbungan kubah bait suci. Saya konversikan, saya gambar. Itu orang yang sudah hidup dalam kebenaran. Tinggal dalam bait suci. Wah, kalau hari ini sudah pelayanan, sudah di pendeta. Saya tidak nunjuk orang lain, sudah pelayanan, sudah dipakai Tuhan, hidupnya benar. Tapi iblis tidak, dia memang cerdik. Dia itu pendusta bohong. Tapi dustanya canggih. Dia tidak dusta, ini bohong. Ini benar, dipotong, dicampur salah. Jadi tidak 100% salah. Kalau engkau anak Allah, identitas lagi. Dan benar, jatuhkan dirimu, nanti kau ditolongi. Aku kan anak Tuhan, dicintai, ditolongi. Jadi aku boleh berbuat dosa. Ya toh, kan artinya begitu. Tidak apa-apa dosa. Samson itu dosa loh. Beberapa kali dipakai Tuhan terus. Sampai ini saya sempat bagikan. Dosa perjanjian. Tapi selama itu ada jedanya. Dia tetap diurapi. Simpson tuh kalau dikonversikan pendeta hari ini. Sore KKR. Kesembuhan. Malam berzinah di hotel. Besok KKR lagi. Anda jangan kaget kalau terjadi itu. Alkitab itu jujur. Urapannya belum diambil. Dia tetap dipakai Tuhan dalam satu jeda. Ketika perjanjiannya dilanggar, rambutnya gone. Oke, bukan itu isunya. Tetapi jatuhkan dirimu. Iblis menawarkan kasih karunia dipisah dari kebenaran. Ketika engkau mendapat kasih karunia, engkau boleh tidak melakukan kebenaran. Karena engkau sudah orang yang dicintai. No way. Justru kasih karunia diberikan supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kasih karunia dipisahkan dari kebenaran, maka kasih karunia menjadi sia-sia. Tidak sampai pada tujuannya. Sebaliknya kebenaran dipisahkan jadi dengan kasih karunia. Dia menjadi peraturan yang menghukum. Kasih karunia dan kebenaran seperti dua sisi mata uang yang bersatu. Yesus bukan hanya kasih karunia, Yesus kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Bisa ditayangkan enggak? Memang enggak ada Alkitab. Oh, enggak ada. Wah, luar biasa. Alkitabnya sudah di sini semua ya. Yohanes 1 ayat 14, kita melihat kemuliaan dia sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Amin. Iblis memisahkan kasih karunia dan kebenaran. Itu petanya. Ini ujian yang kita harus lewati. Butuh lawan benar. Menang di. Kalau manusia biasa ya menang butuh. Tapi kalau manusia ilahi, menang benar. Kalau kita ngomong baptisan Roh Kudus, wah, orang Pentakosta karismatik kan percaya dan mau. Bahkan di Pentakosta ada kalau pencurahan Roh Kudus seminggu doa untuk mendapat baptisan Roh Kudus. Kita buka bahasa Alkitabnya. Engkau akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Betul? Saksi itu bahasa aslinya marturia. Marturia itu akar katanya martir. Jadi kalau Anda penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, Anda itu distempel, disiapin jadi martir. Tinggal milih dua, martir urip atau martir mati. Wis milih ndi? Ya lah mati ya didor atau diana. Ya sudah martir hidup aja. Ya sudah. Jadi persembahan yang hidup. Martir. Ketika suami istri menikah, pria wanita, itu sebenarnya suami jadi martir buat istri. Istri jadi martir buat suami. That's the idea. Yesus sudah jadi martir buat kita. Amin. Loh kalau cari berita urip Pak, kok ini mati? Mati dalam cinta itu justru pintu jadi urip. Amin. Lah mati dengan benci itu mate. Kalau mati dalam cinta, ingat kisah sampai intai, itu mati dengan cinta, jadi kupu-kupu loh itu ya. Itu maknanya seperti itu. Kita ini dipanggil mati dalam cinta. The calling of love is the calling of death for ourselves. But death in love is become katalysator. It's become a media being transformed. Seperti ulat jadi kupu-kupu. That's the idea. Nah, kita ini disiapkan lahirnya ulat dari Adam pertama, disiapkan jadi kupu-kupu. Tapi untuk dari ulat jadi kupu-kupu, nggak bisa ujuk-ujuk dan langsung lewat jadi kepompong. Dengan jadi kepompong, maka yang di dalam sel ini ada yang namanya imaginal cell. Anda buka di Google, imaginal cell. Itu sel yang lain yang jadi teraktivasi ketika ulat itu mau mati jadi kepompong. Keren ya. Kita tidak mau mati. Bagaimana kita bisa bersedia mati untuk diri kita ketika Anda mengalami dicintai. Rela. Tapi ketika mati dalam cinta, mati dalam arti ego ya, bukan mati jasmani. Maka hidup Yesus, hidup ilahi itu keluar. Itulah kebenaran. Kasih karunia kebenaran membawa kepada kemuliaan. Jangan permainkan kasih karunia dengan hidup dalam dosa. Mencobai Tuhan. Gak apa-apa, paling diampuni meneh. Nah, hati-hati. Ibu-ibu kalau didatangi ulat kuget-kuget, ngomongnya piye, bengoknya piye. Lah ada kupu-kupu bagus. Wow. Saya mau tanya ibu-ibu aja. Anda mau jadi hi atau wow? Sekali lagi Anda mau jadi hi atau wow? Kata orang Batak, matilah kau. Mati. Tapi mati dengan cinta. Enggak ada cinta, enggak bersedia mati kita. Orang mau mati itu dua. Benci, atau tiga. Ambisi, atau cinta. Makanya ada orang rela mati untuk benci. Itu loh orang-orang yang mati, ngebom dirinya.
Itu mati untuk benci. Itu dusta iblis. Yesus memanggil kita jadi martir. Martir hidup. Ya semoga enggak pakai martir mati lah. Martir hidup, persembahan yang hidup. Semua itu proses jadi manusia sejati. Yang ketiga, ditunjukkan dunia. Aku berikan semuanya kemuliaan kalau engkau nyembah aku. Ada dua hal. Yang pertama, dijawab, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Kita nggak bisa mendua. Yesus nggak mau dimadu. Kita nggak bisa menyembah Dia dan Mamon. Hari ini tantangan kita itu adalah Mamon. Kita jangan terlalu jauh, antikris itu siapa, di mana. Ada yang mulai ngomong ini, itu. Bisa benar juga. Tetapi nggak usah tunggu di mana. Virusnya sudah masuk. Salah satu apa? Manusia akan cinta uang. Saya pernah ketemu orang di Jakarta, seorang pemuda, anak orang kaya. Dia stres kena istrinya. Dia mau cerai atau enggak, dia konsultasi sama saya. Masalahnya, si istrinya tuh selalu minta uang, setiap bulan tambah terus. Dikasih 50 minta 100 juta per bulan. Nah kamu bisa ngasih 100, ya bisa, tapi nanti kasih 100 minta 150 Pak. Terus tanya gini, lah kui kok iso nikah sama orang seperti itu? Dulu ndak gitu apa? Gitu ya. Yang menyebabkan dia seperti itu siapa? Orang tuanya Pak. Orang tuanya tuh mata duitan. Bukan orang Kristen ya. Orang Kristen Pak. Oh, gereja yang enggak ada Roh Kudusnya ya, gitu ya. Enggak. GBI Pak, waduh. Oh, jemaat biasa ya, mungkin ya, belum. Enggak Pak, pengurus ya. Oh Tuhan Yesus. Saya khawatir, saya menulis satu rekaman, nanti saya kasih klipnya. Yesus itu Tuhan dan Allah. Kita tidak bisa memisahkan Allah dan Tuhan. Sebagian orang mengalahkan Yesus sudah. Lihat kalau dunia teologi, lah Yesus bukan Allah kan langsung sesat, bidat. Saya tidak bilang itu benar ya. Memang Yesus itu Allah. Tetapi Yesus itu harus jadi Tuhan. Allah itu creator. Allah itu supreme being. Tuhan itu Tuan, pemilik. Ini Allah itu dipuja, disembah. Tuhan itu ditaati. Sebagian orang hanya mengalahkan Yesus, tidak pernah mentuhankan Yesus. Tenan ini. Dan saya kaget. Kuncinya bukan Allah atau bukan, Tuhan atau bukan. Siapa pernah lihat Godfather? Zaman dulu Marlon Brando. Itu satirenya kelihatan. Dia jadi bapak baptis. Kan mafia tuh di Itali. Semua orang Itali kan ikut gereja Katolik. Ya, saya enggak ngomong Katoliknya yang salah ya. Tapi kan sudah tradisi. Seperti orang Manado semua orang Kristen gitu ya. Belum lahir sudah Kristen katanya. Kamu jangan nginjili aku belum lahir sudah Kristen. Ini orang mafia. Dan diceritakan tuh jadi bapak baptis, itu namanya Godfather.
Terus ngikuti pasturnya, kusuk. Tapi di saat yang sama anak buahnya sedang nembaki orang. Duor, udah mateni. Ini haleluya. Ini namanya mengalahkan Yesus, tapi tetap mateni orang tanpa sebab. Banyak hari ini orang schizophrenia. Allahnya Yesus, Tuhannya duit. Saya tidak menuding siapapun. Kita harus tahu musuh kita siapa. Kita harus percaya. Burung di udara dipelihara. Aku dicintai. Aku dipelihara. Haleluya. Saya belajar ngajar di doa puasa. Salah satu gini, kita ini harus punya 3 urapan. Urapan kefefet, ngeyel, sama iman GR. Plus 1, cengengesan. Apa adanya. Lah, kalau kefefet atau ngeyel tadi ya, jadi ngomel itu dosa. Tapi ngeyel tidak dosa. Ngeyel itu apa? Ayolah Tuhan. Itu ngeyel. Itu percaya. Itu ada loh ayatnya. Sampai Tuhan, hakim jahat dieyeli janda. Wah, yo pekoroku itu urusan Pak Hakim. Ya toh? Terus ada orang tetangga jam 2 isuk ketok-ketok gitu. Iki sopo toh gitu ya. Tapi karena dia tidak malu, maka diberi. Itu merumahan. Hakim jahat aja loh. Mbok eyeli dikei. Aku bapak yang baik. Minta urapan ngeyel. Loh sungguhan. Saya pernah tabunganku itu habis di print di. Saya doa ini tidak usah ditiru ya. Tak buka tak tunjuk no Tuhan seperti Hizkia. Tuhan ini tabunganku entek. Loh itu curhat toh. Ya, pokoknya Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku. Supaya kita tidak kalah sama butuh. Butuh kita disuplai sama Tuhan. Amin. Ya masuk lagi. Yang ketiga. Tadi, kita tidak bisa mendua. Tidak bisa. Dia Allah yang cemburu. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Orang pacaran kan cemburu toh. Makanya itu ada kata kudus. Misalnya seorang gadis jadian. Biasanya dia gadis yang gaul. Wah, ayo bareng gini, bareng kono, ya rapopo, bukan nakal loh ya. Setelah dia jadian sama si A, dia pulang ada yang, ayo bareng pemuda. Biasanya gak apa-apa. Gak, aku tak mulai dewe. Itu namanya menguduskan diri. Supaya pacarnya ora cemburu. Itu gak pakai diajari, lu ngerti. Betul? Nah sudah. Sembahlah Tuhan Allahmu. Hal yang dalam percobaan ketiga apa? Penting. Dunia itu bumi sudah diberikan Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga. Setelah dia mati kayu salib. Ya toh? Iblis menawarkan apa? Kemuliaan tanpa salib. Kekristenan tanpa salib. Hidup iman tanpa salib. Hari ini saya khawatir. Salib itu hilang. Salib itu kebodohan buat orang dunia. Batu sandungan. Tapi ingat 1 Korintus 1. Salib itu adalah hikmat dan kuasa. Tadi itu salib itu ketemu Yesus. The source of love and life. Bagi orang yang tidak sama Yesus, salib itu bikin mati. Tadi itu.
Tapi ketika engkau masuk dengan salib, dengan Roh Kudus, dengan Yesus, itu menjadi kekuatan, menjadi kunci transformasi. Amin. Saya bersyukur, saya itu punya background olahraga. Jadi waktu orang olahraga, itu bela diri. Saya umur 15 atau 15, saya ikut instruktur training course. Itu 2 minggu. 1 hari 4 jam kali 2. Saya masih ingat 1 hari itu, teman-teman saya paling kecil. Jadi gantian mau berhenti motong, enggak kuat saudara. Saudara olahraga 8 jam itu lama loh. 4 jam, kita ini sudah pokoknya, jangan diketahui, itu karate gi itu enggak dicuci. Dijemur pakai lagi, ambune enggak karu-karuan, 2 minggu. Tapi kebenaran matematik terjadi, minus kali minus sama dengan plus. Jadi mambu ketemu mambu gak mambu saudara. Lu serius gak mambu? Wis padha mambune soalnya. Ndak dicuci yo. Males nyuci. Kalau sudah 3,5 jam teh manis panas masuk dojo. Tapi ndak boleh minum. Waduh sudah. Begitu selesai langsung nyerbu. Saya masih ingat ada 1 hari teman saya kita suruh sancin namanya, naik turun, maju mundur, tendang, itu sambil teriak sambil nangis, ya, itu jadi hiburan, nangis, sakit. Kenapa kita mau? Kepingin jadi pendekar. Anda orang-orang artis-artis itu. Saya enggak ngomong negatifnya. Kalau diet, ngerawat, kecantikan, rela bayar ratusan juta. Pengen cantik. Cantik dalam arti jadi diva. Dewa. Jadi ilahi. Sebetulnya itu kan pembeloan. Anda itu kepingin cantik. Secara rohani. Amin. Dan itu enggak ujuk-ujuk. Proses. Ada perawatannya. Amin. Amin. Ada harganya. Ada posone. Saya masih ingat itu. Bintang film siapa? Susana, horor. Makan melati terus kembang terus orang mangan sego goreng. Ayam goreng, pantang dia. Demi cantik. Saya tidak ngajari Anda begitu. Tapi secara rohani, kenapa kita juga tidak kepingin cantik di hadapan Tuhan? Salib. Dan tidak bawa kita mati. Jangan jadi manusia biasa. Anda ditebus untuk jadi putra kerajaan. Penyembah, pejuang, pewaris. Yesus tidak jadi Allah ketika jadi manusia. Dan dia melewati pencobaan. Benar, kebenaran itu menguasai kebutuhan. Kasih karunia dan kebenaran tidak terpisah. Salib membawa kemuliaan. Dan hanya kepada dia kita menyembah. Shema kahal. Adonai Elohinu. Adonai Echad. There is no other God like him. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Israel. Saya bukan bicara politik, tapi Allahnya Israel itu Allah yang hidup. Dan melalui putranya kita para goyim tahu ya, orang tidak bersunat, bukan orang Yahudi, dicangkokkan jadi pewaris. Dia Allah yang setia. Dia bukan hadir hanya sebagai penguasa. Bapak disayang, kita ini anak-anaknya, dipelihara. Burung di udara,
rumput di padang dipelihara. Jangan kalah dengan kebutuhan. Menangkan hidup ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sembah Dia. Jangan dengan tangan kosong. Bawa persembahan hatimu. Milikmu. Mur mau disalib, mau diproses, mau sakit. Kemenyan panggilanmu. Kerjakan. Amin. Jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Bawa emas. Apa yang punya, bawa. Menjadi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Yesus, kami puja. Strength. Buka tangan kita. Ajar kami Tuhan. Mengerti untuk apa Kau tebus. Bukan hanya untuk diampuni. Tapi untuk melewati ujian dan menang. Ingat 7 jemaat diakhiri. Barang siapa menang. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Jangan pernah mimpi kita gak lewati ujian. Siapkan diri kita diuji. Tapi dengan bersama Dia kita menang. Kita tidak dilahirkan untuk kalah. Kita lahir untuk menang. Berjalan bersama Yesus. Kami sapa Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Ketika kami berjalan lewat lembah maupun bukit. Tongkat-Mu, penyertaan-Mu. Kami butuhkan. Your presence. Your power. Your righteousness. Your truth is the word of God. Be with us. Terima kasih Tuhan. Yesus.